Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Harmoni Hukum. Bersuara lagi kita di episode ketiga. Dan hari ini kita akan berdiskusi tentang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sobat Harmoni Hukum, masih segar dalam ingatan kita kasus IGD Aryastina, atau biasa yang kita sebut atau kita kenal dengan panggilan Jerings. Ketika Jerings berkonflik dengan Ikatan Dokter Indonesia. Hal ini dipicu pada postingan yang dilakukan oleh Jerings yang seolah-olah menyerang, dalam tanda petik tentunya, ID dalam kasus yang berhubungan dengan COVID-19. Hal ini tentunya menarik untuk didiskusikan. Sahabat Harmoni Hukum, tentunya pada kesempatan ini kita tidak sementara hendak mengulas tuntas ataupun mendiskusikan kembali atas putusan hakim yang dimaksud. Tetapi menariknya adalah kita mencoba untuk mencermati dan memahami secara substansi tentang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Sobat Harmoni Hukum, yang menarik dari pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE adalah ekstensifikasi makna antar golongan dalam putusan Jerings versus Ikatan Dokter Indonesia. Perluasan makna antar golongan dalam putusan Jerings sesungguhnya didasarkan hakim atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76 PUU 15 2017 tentang uji material pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hal inilah yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus Jerings bersalah. Pemohon mendalilkan bahwa tidak jelasnya batasan antar golongan dalam pasal 28 ayat 2 ini, maka membuka ruang pasal ini akan digunakan oleh golongan tertentu untuk menjerat mereka yang menyampaikan pendapat dan merugikan golongannya. Alih-alih mengabulkan tuntutan dari pemohon, MK justru mempertegas frasa antar golongan dalam pasal 28 ayat 2 ini yang tidak hanya meliputi suku, agama, ras, melainkan meliputi lebih dari itu, yakni semua entitas yang tidak terwakili dan terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras, dan kemudian mengkategorikan sebagai antar golongan. Sahabat Harmoni Hukum, pertanyaan yang muncul dari putusan hakim atas kasus Jerings adalah bagaimana implikasi hukum dari pasal ini, khususnya terhadap perluasan makna antar golongan yang dilakukan oleh hakim dalam pertimbangannya. Hal ini tentunya memberikan kekhawatiran di satu sisi, yang tentunya akan mengintai siapa saja yang menyampaikan pendapat sekaligus, karena ada dugaan mengajak orang lain untuk mengkritik individu atau kelompok tertentu yang
boleh jadi itu dianggap memenuhi unsur pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Untungnya, kehadiran SKB Menteri Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia memberikan angin segar atas penerapan pasal ini tentunya. Karena menyampaikan pendapat atau menyatakan setuju atau tidak setuju tidak dapat memenuhi unsur pasal 28 ayat 2 kecuali ada ajakan untuk mempengaruhi dan atau menggerakkan masyarakat, menghasut, mengadu domba yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan isu sentimen SARA. Pedoman ini penting tentunya untuk menjadi tuntunan bagi penegak hukum sehingga tidak setiap orang yang menyampaikan pendapat di media sosial itu dapat dipidana. Sahabat harmoni hukum, harus diingat bahwa pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE adalah delik formil. Yang dilarang undang-undang ini adalah ajakan tanpa harus menunggu dampak negatif yang timbul dari ajakan tersebut. Namun pertanyaan yang menarik berikutnya adalah bagaimana dengan like and share yang digunakan pada media sosial? Apakah like and share dapat dikualifikasikan sebagai ajakan? Tentunya hal ini masih perdebatan dan perlu didiskusikan lebih lanjut. Tapi sebagai norma hukum, seharusnya istilah-istilah seperti ini harus dipertegas untuk menjadi rujukan bagi setiap orang pencari keadilan. Sahabat harmoni hukum, belajar dari kasus Jerings, kita berharap bahwa tidak ada lagi Jerings lain yang harus berurusan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Norma atas pasal ini harus dipertegas dan jangan dibiarkan abstrak untuk melahirkan multitafsir khususnya dari aparat penegak hukum. Makna SARA harus dipertegas. Makna SARA harus diuraikan dengan jelas dan makna SARA harus dapat dipahami oleh seluruh entitas di Republik ini. Sahabat harmoni hukum, mari kita tunggu perkembangan kasus terbaru atas pemanggilan Ketua LBH Padang atas dugaan pelanggaran ataupun tindak pidana pada pasal 28 Undang-Undang ITE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat harmoni hukum, jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Ciao.